Di sini pula lah si tokoh utama Latifah mengenal seseorang lawan jenis, seorang lelaki yang mengenalkannya kepada nuansa-nuansa bunga di wajahnya, yakni cinta itu sendiri. Seperti apa Latifah menghadapi kemelut cinta yang baru ia rasakan pertama kali ini? Kawan buku, jumpa lagi di channel Skamfros, dan kali ini kita akan membahas satu buah buku lagi, yakni sebuah novel, atau karena dia dari tebalnya cukup agak tipis jadi bisa dikatakan novelet atau mini novel ya. Ini karya dari seorang teman bernama Zakiyah Darojah, nama penanya di sini tertulis Zakiyah de Aziz. Aziz mengambil nama bapaknya. Nah, buku yang akan kita bahas kali ini adalah karyanya, gitu ya, novel yang ditulisnya yang cukup berlatar belakang dari kehidupan si penulis ini yang dulu berlatar belakang pesantren, maka ditulis pula lah cerita novel yang hampir mengadopsi, hampir-hampir mengadopsi dari kehidupan pesantrennya. Bukunya berjudul Kesucian Cinta, dan ini juga sudah cukup lama diterbitkan, sekitar tahun 2010, dan covernya seperti ini. Ya, cukup menarik dari segi warna dan pemilihan. Ada siluet, mungkin ya siluet untuk tokoh yang ada di dalamnya, gitu ya. Begitu rupawan, cantik gitu ya, dan khas berkerudung ala santri pada zamannya. Pada covernya ini tertulis, ada catatan dari seorang Jalaluddin Rumi. Ketahuilah, cinta sesungguhnya adalah gambaran kehidupan yang pahit berujung manis. Sebab semua dasar cinta tak lain adalah kebajikan moral. Nah, kata-kata ini dari seorang Jalaluddin Rumi ini yang menginspirasi sang penulis Zakiyah, Mbak Za. Ini menginspirasi bahwa memang cinta memang gambarannya pahit gitu ya. Cinta memang gambarnya pahit tapi berujung manis. Sama pula di kisah ini, di tokoh diceritakan nanti dia mengalami ya sebuah prahara, sebuah konflik yang membuat pahit getir kehidupannya, dan itu yang disesali seumur hidup. Bagaimana? Kamu masih yakin untuk menikahinya setelah tahu dan melihat gadis itu? Iya Bapak, dan aku semakin yakin jika Bapak dan Ibu merestui, aku akan menikahinya. Bapak senang mendengarnya nak, semoga ibumu juga merestui. Tolong kamu panggilkan ibumu untuk kesini membicarakan masalah ini. Baiklah, sebentar saya panggilkan. Ada apa toh Pak? Duduk sini Bu, anak kita sudah menjatuhkan pilihannya kepada wanita yang akan ia nikahi. Ibu setuju kan? Nak Alia, yang semalam kamu ceritakan pada kami itu Ali. Apa ia setuju untuk segera pulang ke Indonesia? Bukan Bu, bukan Alia, tapi dia ustazah di sini. Ustazah di sini? Siapa Pak? Latifah Bu. Ibu setuju kan jika putra kita menikah dengan Latifah? Latifah? Apakah kamu sudah mengenal Latifah? Lalu bagaimana dengan Alia Salsabila itu? Saya sudah mengenalnya dari cerita Bapak, dan saya sudah mengenalnya sebelum mengenal Alia. Alia belum aku hitbah, dan dia memperbolehkan aku jika aku tidak sabar menunggunya. Berarti langkahku benar kan jika aku ingin menikahi Latifah? Sungguh, ibu masih belum percaya. Bagaimana bisa kamu mengambil keputusan secepat ini nak? Awalnya Bapak juga nggak yakin dengan ucapannya Bu, tapi dia bilang sungguh-sungguh dan serius. Keyakinan Bu, keyakinan yang membuatku mantap mengambil keputusan ini meskipun terasa begitu singkat. Namun pada saat Bapak cerita tadi tentang seorang gadis, meski aku belum tahu nama dan wajahnya, seakan hatiku berkata inilah jodohku yang sekian lama aku tunggu-tunggu. Ibu merestui. Di buku ini, Kesucian Cinta, ini sangat kental memang dengan dunia pesantren, karena juga di sini dimunculkan tokohnya, seorang bernama Latifah, gadis cantik. Latifah ini seorang gadis yang cerdas. Ia tumbuh memang di lingkungan keluarga yang memegang teguh ajaran agama. Bahkan dari kecil memang dia hidup di pesantren, sehingga ketika dia kuliah di kota Gudeg, Jogja, meskipun dia berkuliah di hampir sama di sekolah tinggi Islam, di sekolah keislaman, rupa-rupanya dia lebih tertarik dengan dunia yang selama ini dia geluti di luar dunia pesantren. Nah, ketika di kampus ada sebuah organisasi mahasiswa Islam, dan dia ingin coba masuk ke dalamnya. Seperti apa sih dunia organisasi mahasiswa Islam itu sendiri?
Dan justru disinilah awal mula terjadi ya konflik bagi seorang Latifah si tokoh utama, seorang gadis santri yang kemudian dikenalkan dengan dunia yang begitu tidak santri gitu ya. Bagaimana kalau di dalam pesantren antar santri putri dan santri putra saling menjaga, tapi di sini justru di organisasi mahasiswa Islam justru malah hampir-hampir tidak ada batasan. Dan bahkan ya kalau di sini gambarkan di novelnya, mahasiswa dengan mahasiswi sering ya bepergian bersama, ya entah melakukan sebuah kegiatan, belajar bareng dan sebagainya, nggak masalah, tidak ada batasan sama sekali. Jauh dari gambaran apa yang si tokoh utama Latifah ini gambarkan terkait dengan organisasi mahasiswa Islam. Di sini pula lah si tokoh utama Latifah mengenal seseorang lawan jenis, seorang lelaki yang mengenalkannya kepada nuansa-nuansa bunga di wajahnya, yakni cinta itu sendiri. Seperti apa Latifah menghadapi kemelut cinta yang baru ia rasakan pertama kali ini? Rupa-rupa si lelaki ini ternyata punya maksud-maksud tertentu, hingga kemudian lelaki yang bernama Bagus ini dapat menggait hati seorang Latifah, hingga akhirnya Latifah itu sendiri benar-benar mabuk kepayang dalam cinta kepada laki-laki ini. Akhirnya sebuah penyesalan akibat cinta yang terlalu menggebu-gebu, cinta yang bernuansakan akan syahwat, dan akhirnya meruntuhkan dinding mahkota kegadisan dari seorang Latifah. Untung gitu ya, ada beberapa teman yang bisa membangkitkan gairahnya, semangatnya kembali untuk bisa memperbaiki diri, terus meningkatkan diri, dan mungkin ya dengan jalan melupakan masa lalu yang telah menjadi sebuah kesalahan dan penyesalan seumur hidupnya. Setelah diusir oleh orang tuanya, tidak diakui oleh orang tuanya karena telah kehilangan mahkotanya, dia memilih untuk bisa kembali memperbaiki diri, masuk dalam lingkup pesantren, dan akhirnya dia diberikan tugas untuk menjadi ustazah, mengajar di sebuah madrasah sanawiyah. Dalam perjalanannya pula dia dikenalkan dengan ya beberapa lelaki yang mungkin akan jadi pilihan cinta dan pendamping hidupnya. Namun sayangnya karena mengetahui satu kesalahannya itu, banyak diantaranya yang mundur, atau bahkan karena orang tuanya yang tidak setuju. Namun hingga suatu saat, seperti yang tadi sudah diceritakan dalam kilasan novelnya, ya sosok Ali lah gitu ya, anak dari kiai yang sekaligus dosennya di kampus, yang dulu awal mula bertemu di awal cerita, meskipun tidak saling kenal, justru si Ali inilah yang benar-benar terpikat dengan kejujuran dari seorang Latifah. Ada perempuan yang begitu tabah, hingga meskipun dia pernah berbuat kesalahan yang itu sangat disesalinya, dia kemudian tobat, kemudian memperbaiki diri, dan inilah yang membuat seorang Ali terpaut hatinya. Bahkan ketika ada seorang perempuan yang berani jujur bahwa dirinya sudah tidak perawan, nah ini menjadi sebuah fenomena yang langka, sehingga Ali sendiri ini dengan keyakinannya mau untuk menerima Latifah. Dan Latifah ini adalah juga sosok yang begitu disenangi sebenarnya oleh keluarga di pesantren, yakni dari bapaknya Ali sendiri, Kiai Abdurrahman, dan bunyainya juga sangat sayang. Apalagi ketika mereka tahu kisahnya Latifah, dua orang ini, Pak Kiai dan bunyainya, sangat sayang sekali. Dan dalam hati mereka pun sebenarnya ya menginginkan bahwa Latifah memang ingin menjadi menantunya, tapi juga tergantung anaknya ini, si Ali. Dan ternyata gayung bersambut, Ali justru memang sudah terpikat dari kejujuran seorang Latifah. Novel ini cukup menarik untuk bisa dibaca menemani hari-hari di rumah kawan buku semua. Jadi ya tidak salah bila suatu saat kawan buku bisa menemukan buku ini, silakan dibaca, karena memang terbitan tahun 2010, dan nuansa-nuansa atau tren cerita, jalan ceritanya memang lebih ke arah kesana gitu ya, sastra pertobatan. Jadi baratnya ya ceritanya cuma alurnya seperti itu, pengenalan, kemudian ada konflik yang membuat si tokoh utama begitu menyesal hingga kemudian dia bertobat. Nah di sini sebagai puncak. Namun ternyata ketika setelah berada di puncak atau mengarah ke pertobatannya, masih tetap diuji. Ya bagaimanapun dalam kehidupan pun sama ya, ketika seorang sudah
berkeyakinan atau serius ingin bertobat, pasti akan diuji. Seberapa kuatkah keyakinannya dia, seberapa seriusnya dia bertobat. Demikian halnya di tokoh Latifah ini. Ketika dia sudah benar-benar ingin memperbaiki diri, tapi masih diuji dengan berbagai hal. Ya, salah satunya adalah jodoh yang semakin jauh, karena banyak lelaki yang tidak menerima kondisi keadaannya yang sudah tidak suci lagi. Namun sebagaimana cerita-cerita cinta, biasanya orang lebih senang dengan akhir bahagia. Dibuat pula lah cerita ini dengan akhir yang bahagia. Dihadirkan sosok anak Pak Kiai Ani ini yang mau menerima Latifah apa adanya. Nah, itu saja kawan buku, sebuah novel yang bisa kita review meskipun sudah lama, barangkali bisa menemukannya kembali. Ya silahkan dibaca. Ini bisa menginspirasi bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita. Bila pun kita pernah melakukan kesalahan, tidak ada kata terlambat untuk kembali memperbaiki diri, menjadikan diri kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja kilasan novel Kesucian Cinta karya Zakiyah Darujah, atau nama penanya Zakiyah De Aziz. Oke, jangan lupa kawan buku untuk terus ikuti video di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang santun.